Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebelumnya di sini tuh kakak mau menyampaikan gitu materi atau dakwah mengenai pesan moral mengenai kisah dari Nabi Nuh. Sebelumnya ada di sini udah pernah dengar belum kisah dari Nabi Nuh? Pernah. Ya, gimana kisahnya? Terus kan jika kapal laut terus kayak Banjir, ya gitu. Nah, yang lainnya ada yang belum pernah dengar? Oh, belum ya. Nanti kakak cerita lagi ya mengenai kisah Nabi Nuh. Nah, jadi kakak tuh di sini punya hadiah di sini ya buat 3 orang. Jadi nanti setelah kakak udah beres mengenai dakwah dari kakak, jadi kakak tuh akan menyampaikan pertanyaan kepada kalian. Nah, jadi ada 3 orang yang nanti yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak akan kakak kasih hadiah. Siap? Siap. Jadi harus apa? Harus menyimak dan dengerin ya. Jadi kan pasti udah pada tahu ya Nabi Nuh itu nabi keberapa? 3. Betul. Nabi Nuh itu nabi ketiga. Jadi Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya itu, nama kaumnya itu Bani Rasim. Jadi Nabi Nuh bersama kaum Nasim ini tinggal di satu tempat yang gersang di gurun yang jauh dari laut. Nah, pada mulanya kaum Bani Rasim ini beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada saat itu ada 5 orang soleh dari kaum Bani Rasim itu yang meninggal dunia. Maka kaum Nabi Bani Rasim tadi merasa kehilangan atas meninggalnya 5 orang soleh tersebut. Maka kaum Bani Rasim itu mempunyai inisiatif untuk membuat patung dari 5 orang soleh tersebut agar bisa mengingatnya. Tapi lama-kelamaan kaum Bani Rasim ini semakin melenceng dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menimbulkan kemusyrikan. Jadi mereka tuh mempercayai bahwa kelima patung tersebut dapat memberikan harta, kekayaan atau apapun itu kepada mereka. Nah, maka dari itu Nabi Nuh pun diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaum Bani Rasim kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dalam perjalanan dakwah Nabi Nuh itu tidaklah berjalan dengan mulus. Banyak lika-liku dan tantangan yang harus dihadapi oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah untuk menyebarkan ajaran Islam kepada kaum Nabi Rasim itu sekitar 950 tahun. Adik-adik bisa bayangin dong 950 tahun berapa lamanya? Lama banget kan? Maka dari itu sekitar 950 tahun Nabi Nuh berdakwah menyebarkan agama Allah kepada kaum Bani Rasim. Hanya sedikit saja, hanya segelintir orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan dari mereka tidak mempercayai dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mereka mengejek dan mencemooh Nabi Nuh. Tapi dalam dakwahnya, walaupun Nabi Nuh diejek, dicemooh oleh kaum-kaumnya, oleh kaum Bani Rasim sendiri, tapi Nabi Nuh tetap sabar, tetap teguh menghadapi cemoohan itu dan terus menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu Nabi Nuh termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi. Ada yang tahu nggak apa itu Ulul Azmi? Nabi pengganti. Nabi yang punya itu tidak besar. Bukan. Nabi penerus. Bukan. Nabi yang punya kesabaran. Nah betul. Jadi Ulul Azmi itu adalah gelar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada 5 nabi yang mempunyai kesabaran, keteguhan yang sangat luar biasa. Salah satunya itu adalah Nabi Nuh. Nah, maka dari itu sekitar 950 tahun itu karena yang mengikuti Nabi Nuh itu hanya sedikit, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Nabi Nuh
untuk segera membuat kapal. Nah, kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal? Jadi karena si kaum Bani Rasid ini sudah jauh dan melenceng dari ajaran Islam, bahkan menimbulkan kemusyrikan. Maka dari itu Allah berencana untuk menurunkan azab kepada kaum Bani Rasid tersebut. Nah, pada saat itu Nabi Nuh itu disuruh membuat kapal bersama kaumnya itu. Jadi sepanjang hari, setiap malam Nabi Nuh dan kaumnya itu terus membuat kapal Nabi Nuh. Nah, saat membuat kapal tidaklah lancar. Malah Nabi Nuh itu semakin diejek, semakin dicemooh oleh kaum Bani Rasid. Mereka bilang, ngapain sih Nabi Nuh membuat kapal di tempat yang gersang, di sini tuh gak ada laut, jauh gitu ke kelautan itu. Tapi Nabi Nuh dengan sabar memberikan pengertian kepada mereka bahwa Nabi Nuh telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada azab yang turun kepada kaum Bani Rasid. Maka dari itu Nabi Nuh diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal agar terhindar dari azab tersebut. Tapi apa yang didapat oleh Nabi Nuh? Nabi Nuh tetap diperlakukan tidak senonoh oleh kaum Bani Rasid dan terus diejek dan hingga dicemooh oleh kaum Bani Rasid tersebut. Nah, setelah itu tidak hanya kaum Bani Rasid saja yang tidak mau menuruti perintah dari Nabi Nuh tersebut. Bahkan ada satu anak dari Nabi Nuh yang juga menentang ayahnya tersebut. Ada yang tahu nggak siapa nama anak dari Nabi Nuh? Ya, betul. Nah, karena itu tidak mau menurut kepada ayahnya, dia itu lebih memilih untuk memihak kepada orang-orang kafir tersebut. Nah, padahal Nabi Nuh itu sangat sayang kepada anaknya Kanan, tapi sayang sekali Kanan dengan bersikeras, dengan keras kepalanya tidak mau menuruti dari perintah ayahnya tersebut. Nah, sesudah jadinya kapal tersebut, sudah jadi kapal, jadi Nabi Nuh itu segera memasukkan umatnya dan binatang-binatang secara berpasang-pasangan, dimulai dari binatang yang paling besar sampai binatang yang paling kecil. Semua jadi dimasukkan ke kapal Nabi Nuh tersebut. Nah, saat itu turunlah hujan dari langit selama 40 hari 40 malam. Terus hujan tidak berhenti. Semua orang termasuk kaum Bani Rasid merasa panik dan lari ke sana kemari, tapi yang mereka lakukan hanyalah sebatas tangan, karena di sana kemari tersebut mereka terus dikejar air. Nah, sampai 40 hari 40 malam diterjang hujan. Nah, Nabi Nuh melihat anaknya Kanan yang sedang mendaki gunung paling tinggi di daerah tersebut. Oleh Nabi Nuh diajak Kanan, ayo naik ke kapal. Ayah tahu kita akan selamat, dan apa yang kamu lakukan itu adalah sia-sia, karena air akan memenuhi dunia yang menimpa kaum Bani Rasid tersebut. Tapi Kanan dengan keras kepalanya tidak mendengarkan ayahnya, tapi dia malah terus memanjat ke gunung tersebut sampai ke puncaknya. Tapi apa yang dia dapat? Tetap saja gunung tersebut tergulung oleh ombak dan semuanya rata dengan air. Jadi yang selamat pada saat itu hanyalah kaum dari Nabi Nuh tersebut. Nah, jadi setelah hujan tersebut 40 hari 40 malam, Allah pun memerintahkan, Allah pun menghendaki agar bumi menyerap semua air yang sudah diturunkan oleh langit, dan langit disuruh Allah agar tidak menurunkan hujan lagi. Nah, setelah semuanya reda, tidak ada air lagi, banjir pun surut, kaum Nabi Nuh pun keluar dari kapalnya. Nah, kapal dari Nabi Nuh itu kalau tidak salah ada mendarat di salah satu bukit yang bernama Bukit Judi. Tapi bukan judi yang main duit, tapi ini tuh emang namanya Bukit Judi yang konon katanya itu ada di Turki gitu. Ada yang tahu Turki nggak di mana? Gak tahu ya. Turki itu ada di Eropa ya, Eropa yang berseberangan dengan Asia.
Nah, jadi setelah semua kaum Nabi Nuh keluar dan semuanya selamat dan binatang-binatang keluar, maka dunia pun jadi sudah menjadi normal lagi. Nah, sebenarnya sih apa sih pesan moral yang kita dapat gitu ya sebagai seorang anak dari kisah Nabi tersebut? Yang pertama, yang pasti kita sebagai muslim harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban-kewajibannya seperti sholat, terus puasa, terus kita sebagai anak-anak harus wajib menuntut ilmu, harus ngaji, rajin sekolah. Nah, siapa di sini yang sekolah dan ngajinya suka bolong-bolong? Siapa? Gak ada ya, berarti alhamdulillah anak-anak di sini tuh soleh-soleh dan pinter-pinter, amin. Nah, sehabis itu kita juga sebagai seorang anak harus patuh kepada orang tua, baik itu ayah ataupun ibu. Jika kita durhaka, maka nasib kita pun akan seperti Kan'an. Nah, jadi kita tuh sebagai seorang anak tidak boleh melawan kepada orang tua. Orang tua harus nyuruh kita ngaji, ya ngaji, atau kita disuruh orang tua harus pergi ke warung beli sesuatu gitu, kita harus turun, kita gak boleh nolak. Bahkan kita saja gak boleh sebut menyebut kepada orang tua. Makanya kita tuh harus turun nunduk kepada orang tua, tidak boleh melawan. Nah, habis itu kan kita tidak hanya beriman dan juga nurut kepada orang tua. Nah, setelah itu kita juga kan setelah mendengar dongeng dari kisah Nabi Nuh tersebut, apa yang kalian dapat? Yang pertama apa? Ya, terus ada lagi nggak? Apa? Ya, betul. Terus ada lagi nggak? Tidak mengatakan sepatutnya digunakan pada orang tua. Ya, apalagi menyakiti hati orang tua gitu. Ada lagi enggak? Apa sih yang tadi udah kakak bicarain di depan? Jangan malas sekolah. Ya, harus tetap rajin sekolahnya, terus rajin ngajinya juga jangan lupa. Ada lagi? Yaitu tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kewajiban kita dengan rajin rajin sholat, puasa, seperti itu. Nah, mungkin sekian yang dapat kakak sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, sesuai janji kakak tadi, kakak mau memberikan 3 hadiah buat 3 orang yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak. Yang pertama, pertanyaannya tuh Nabi Nuh itu nabi keberapa? Ulangi ya. Nah, kakak itu ya nanti saat hitungan ketiga semuanya angkat tangan. Siap? Semuanya tangannya di bawah, jangan ada yang licin. Tangannya di bawah. Siap? 1, 2, 3. Yang itu. Enggak, yang pakai masker. Ya kamu ya, ini yang ini. Betul. Tepuk tangannya dong. Masih ada 2 lagi ya. Pertanyaan kedua. Siap-siap semuanya tangannya di bawah. Tangannya di bawah. Siap-siap. Siapa anak hitungan ketiga ya? Angkat tangannya hitungan ketiga. Siapa anak dari Nabi Nuh? Hitungan ketiga ya. Siap-siap. 1, 2, 3. Oke, kamu siapa? Betul. Siap, ada 1 lagi nih. Siap-siap ya. Pertanyaannya tuh apa yang kalian dapatkan dari yang kakak bicarakan? Siap.
tiga ya. 1, 2, 3. Kamu apa aja? Yang pertama, jangan kasih keras pada orang tua. Ya. Yang kedua, jangan menyakiti hati orang tua. Ya, Yang ketiga, harus rajin belajar. ya. Yang keempat, harus beribadah. Harus beribadah kepada Allah. Ya, betul. Tepukan dulu dong. Oke ya, makasih ya teman-teman waktunya gitu ya udah mau mendengarkan gitu ya dakwah atau cerita dari kakak semuanya. Kakak pamit undur diri dulu ya.